pembelajaran 1. Coba kalian masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Tidak, Bu. Kemarin kita belajar tentang gotong royong. Ada yang masih ingat nggak? Apa pengertian gotong royong itu? Bekerja bersama-sama. Iya, bekerja sama-sama. Benar. Yang lainnya harus diingat lagi dong mata pelajaran yang kemarin. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Melalui kegiatan menemukan pesan didik dapat menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam siklus air. 2. Setelah melihat video pembelajaran, pesan didik dapat menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi proses penyerapan air tanah. Nah, Ibu mau tanya dong di sini, apakah di antara kalian ada yang pernah terkena bencana banjir? Belum, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada yang tahu nggak apa penyebabnya terkena bencana banjir itu? Buang sampah sembarangan, menebang pohon. Iya, benar banget. Apakah kalian pernah mendengar daerah resapan air? Belum. Mari kita belajar bareng-bareng ya. Apa itu daerah resapan air? Nah, Ibu punya video. Kalian simak ya videonya. Yang di belakang kelihatan videonya? Kelihatan. Proses ini juga bisa terjadi di laut, sungai, danau, ataupun genangan air yang kita lihat. Perhatikan ya videonya. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Pada umumnya, volume dapat terlihat dari banyaknya cairan sehingga berobstruksi ketika dalam lava dan gas dengan volume signifikan. Air yang terdapat pada laut, sungai, atau danau akan mengalami penguapan. Hal itu karena panasnya usiran lahan. Proses ini disebut penguapan tadi. Air yang sudah menguap akan menuju ke atas dan berkumpul dengan udara. Pada proses ini, Ayo diperhatikan videonya ya. Iya, Bu. proses ini disebut dengan kondensasi. Kemudian lama-lama menjadi banyak akan menjadi sebuah awan yang mengandung air yang sangat banyak, sehingga kita sering menyebutnya awan gelap. Di sini ada istilah presipitasi. Presipitasi adalah segala produk dari hasil kondensasi uap air di atmosfer, baik itu air hujan, hujan es, atau hujan salju. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada danau. Lalu awan-awan hasil dari kondensasi atau penguapan air tadi berkumpul. Nah, inilah video tentang siklus air tadi ya. Sudah paham kan? Sudah, Bu. Urutan peristiwa siklus air. Nah, itu ada 3. Apa aja? Ada yang tahu tidak? Saya Silakan, Mbak. pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Terus, Kedua, uap air Ya. dari titik-titik air. Ketiga, titik-titik air dan turun. Yeay, hujannya turun ya. Nah, siklus air itu ada 4 sebelum air itu turun, yaitu namanya ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, ini media yang Ibu buat agar kalian itu lebih memahami setelah melihat tayangan video tadi. Ada yang tahu nggak apa itu evaporasi?
saya. Silakan. Erupsi itu penguapan Bu dari permukaan bumi yang sudah di danau, kayak sungai atau laut, sawah, bendungan gitu. Ya benar, yaitu adalah penguapan dari air yang disebabkan oleh panasnya sinar matahari. Kalau kondensasi, tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Saya Silakan yang duluan Mbak Nadia. Kondensasi itu pengembunan Bu, yang mana itu konversi dari uap air menjadi air kembali. Iya, benar banget. Jadi udah tahu ya artinya kondensasi itu apa? Pengembunan. Kalau resipitasi, ada yang tahu? Saya Silakan kita. Presipitasi disebut hujan dan tetesan air serta kristal salju yang jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi Bu. Ya, seperti ini contohnya. Jadi dia habis penguapan, berkumpul, jadi apa itu namanya pengembunan, habis itu dia turun. Itu namanya resipitasi. Kalau infiltrasi ada yang tahu tidak? saya Ya, silakan Mbak. infiltrasi itu proses air hujan meresap ke dalam tanah dan membentuk cadangan air. Iya, ini yang dimaksud dengan infiltrasi resapan air yang ke tanah. Good job, pintar-pintar ya. Ya dong. Siapa yang mau baca itu? Saya Bu. Silakan. Sumber air akan selalu ada apabila tersedia daerah resapan air. Daerah resapan air biasanya terdapat di hutan. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, berarti penting tidak itu kalau ada daerah resapan air? Penting. Penting ya, itu sangat penting. Nah, ini dia ada gambar-gambar hal yang mengganggu ketersediaan air tanah. Yang pertama, penyebabnya apa? Penebangan hutan. Iya, penebangan hutan sembarangan. Sangat mengganggu ketersediaan air tanah. Terus penutupan permukaan tanah. Ini juga sangat mengganggu. Contohnya, ketika kita hujan turun, kalau di aspal itu pasti airnya tidak bisa meresap. Dia pasti mengenang. Contohnya, kalau kita keluar habis hujan di depan itu kan ada yang apa itu namanya? Mengenang. Iya, airnya mengenang banyak. Itu akibat dia tidak ada tempat untuk meresap. Terus yang terakhir adalah kebakaran hutan. Jadi air tidak bisa meresap. Ada yang tahu nggak cara menjaga keberlangsungan siklus air dan air tanah? Saya. Silakan. Yang pertama itu Bu, menjaga kelestarian hutan. Ya, terus Kedua, melakukan reboisasi hutan yang gundul. Yang ketiga, menanam lahan kosong di sekitar rumah Bu. Yang keempat, membuat lubang biopori di halaman, kebun atau lahan kosong. Dan yang terakhir itu Bu, membiarkan halaman terbuka dan tidak tertutup. iya, benar banget. Ini caranya ya menjaga. Jadi kalian tuh harus ingat-ingat gimana caranya agar kita tidak kekurangan air. Soalnya sekarang itu udah banyak daerah resapan air yang sekarang menjadi gedung-gedung tinggi, dan itu yang menyebabkan tidak ada lagi daerah resapan air. Oke, Ibu ada tentang bernyanyi dulu ya tentang siklus
menguap karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa siklusnya. Siklus air dengan tahapannya, laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut ventilasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Yuk, sekarang bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Tahukah kawan-kawan, air dapat terlalui? Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya, laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Yeay, kasih aplaus. Nah, ini itu caranya biar kalian itu mudah menghafal. Nanti diingat ya, dinyanyikan juga di rumah, jadi kalian bisa hafal. Nah, sekarang Ibu ada soal LKPD yang kalian kerjakan berkelompok ya. Yaitu satu kelompoknya terdiri dari 2 sampai 3 orang. Kalau ada yang tidak maksud, tanyakan dengan Ibu ya. Iya, Bu. Kerjakan baik-baik ya. Ada yang nggak paham? Yang belakang paham tidak? Paham, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ayo silakan maju. Yang sudah kelompok 1 ya? Iya, Bu. Yang pertama, tuliskan nama proses siklus air berdasarkan nomor yang tertera pada gambar tersebut. Yang pertama, evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan keempat filtrasi. Baik. Yang kedua, sebutkan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Yang pertama, menebang pohon secara liar. Yang kedua, membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang ketiga, membuang limbah ke sungai ataupun laut. Soal ketiga, jelaskan alasan mengapa ketersediaan air tanah semakin berkurang. Alasannya karena ketersediaan air tanah semakin berkurang adalah karena adanya kegiatan manusia. Satunya adalah membuat jalan menggunakan aspal sehingga berkurangnya daerah resapan air. Soal keempat, sebutkan 3 kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi laut air. Yang pertama, hutan gundul akibat penambangan liar menimbulkan banjir. Yang kedua, banyak rumah kaca mengakibatkan pemanasan global. Dan yang ketiga, membuang sampah ke sungai atau laut mengakibatkan pendangkalan. Soal kelima, tuliskan contoh peristiwa alam yang kamu ketahui. Yang pertama, gempa bumi, yang kedua gunung meletus, dan yang ketiga tanah longsor, keempat badai, yang kelima banjir. Sekian itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, kasih aplaus dulu ya. Oke,
Oke, setelah ibu periksa tadi, ternyata masih ada yang remedial. Siapa? Nah, yang remedial ini nanti ibu kasih soal, kalian kerjakan di rumah ya. Baik, Bu. Dan yang sudah mencapai KKM, belajar lagi di rumah. Jangan mentang-mentang sudah di atas KKM, udah nggak belajar lagi. Jadi kalian harus belajar lagi ya. Ini yang remedial Mbak Sasi dengan Mbak Indah, belajar lagi ya. Ibu kasih soalnya ya. Iya, Bu. Dikerjakan di rumah ya. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa untuk pulang ini? Saya, Bu. Silakan Mbak. Sebelum pulang, marilah kita baca doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kalian nanti pulangnya hati-hati ya.